studio outdoor kita. Studio outdoor. Udah 2 kali berarti. Orang ke kanan ya. Ayo. Udah direkod lu? Udah. Udah. Ini episode ke 5. 5. Episode 5 di Suara Fans Fans Milan. Milan. Forza Lotta, Vincerai, non ti lasceremo mai. Bareng gua Andi. Dan gue Jules. Ya. Ada yang beda lagi ya? Ada lagi beda lagi. Oh, sekarang ada kayu-kayu. Ini namanya studio outdoor. Outdoor bisa. Kita sewa tuh main mahal sih. Kayak sewa satu gedungnya gitu kita blocking gitu. Mahal lah. Pokoknya kalian nggak bakal mampu lah. Ini episode ke-5 kita setelah Udah dapat sponsor. Wih, udah sponsor. Bayangin. Udah. Popeye. Ada. Di mana ada podcast episode 5 dapat sponsor. Emang kita lagi ada di Popeye. Oke. Kemarin topik kita lumayan banyak. Banyak. Nggak tahu nih. Transfer ya. Bisa apa nggak sejam? Biasa kita sejam ya, 50 menitan. 50. 50 menitan. Topik kita tuh ada sekitar 5 topik yang pengen kita bahas di Suara Fans Milan episode 5 ini. Yang pertama, coba kita karena kemarin masih baru main kan, kita bahas dikit lawan Barca. Oh ya, oke. Setelah pertama lawan Madrid, lawan Juve, sekarang lawan Barca ya. Iya, lawan Barca dulu. Oke, Madrid kalah, Juve kalah penalti Iya. ya. Lawan Barca, gue melihat sudah banyak, bukan nggak banyak juga sih, sudah ada perkembangan. Kenapa? Karena memang golnya ya mau nggak mau terjadi gol gitu ya, tapi sudah ada perlawanan gitu ya. Gue ngeliat udah ada perlawanan, Milan kayak, ngerti nggak sih? Gue ngelihatnya permainan kayak 4-3-3 tuh, 4-3-3 kayak pingin cepet-cepet, pingin nyerang, kayak nafsu gede, kalau orang kan ngomong nafsu gede tenaga kurang, ini nafsu gede Tenaga gede. bukan nafsu gede, flow-nya kurang. Gitu. Jadi kayak 4-3-3-nya tuh berjarak, ngerti nggak sih? 4 belakang, 3 tengah, 3 depan tuh kayak berjarak, itu sering keputus. Iya. Jadi kalau gue ngeliatnya, tapi semangat nyerangnya tuh pengen cepet-cepet nyerang ada gitu, gue ngeliat ada, tapi sayangnya sering keputus. Jadi ya gitu, jadi nggak ada gol yang tercipta ya, malah si Gavi ya mereka golin akhirnya. Lu nonton full? Full Lu nonton full ya? gua. Gua nggak nonton full karena emang karena Amerika di sini pagi jam kerja. Iya, kerja Ya. 9. Om ini kan lu WFH. Oh, WFH. Oh, WFH dia bisa nonton di rumah. Saya sih sembunyi-sembunyi kerja pakai laptop, handphone buat nonton. Terus audio gue TWS-in, jadi kalau kan gue nonton di Arab tuh. Jadi yang pakai yang Arab. Yang pakai Arab. Kalau udah heboh, baru gue nengok. Kalau udah kira-kira nadanya mengencang, Iya, itu serangan tuh ya. Serangan berarti. Nah, kalau gue ngelihat ya jelas ya karena nontonnya nggak full, karena sambil kerja juga nggak fokus. Cuman emang masalah di Milan jadi serangan atau enggak goal getternya yang nggak kelihatan. Sama karena memang pemain baru. Ini pikiran positif nih ya. Ya. Positif banget nih. Kalau lu bilang tadi berjarak, mungkin karena memang pemain baru, belum ngerti, belum terlalu chemistry-nya belum dapet, sama belum pakem juga nih, karena Milan kan 4-3-3-nya juga sering gagal ya zaman pemain-pemain lama juga ya. Sebelum pada jual beli, masih emang 4-3-3 Milan tuh jarang berhasil gitu. Jadi kalau lu nanti malah lebih ke personalitinya ya, yang belum pada nyatu. Tapi satu sisi nih, gue melihat skor itu bisa berubah, tapi sayangnya memang belum dimainkan dengan Chukwueze sama Okafor, belum dimainkan. Betul. Jadi atau ya mungkin masih istirahat dulu lah, kalian baru datang, baru masuk ke training campnya Milan, mungkin istirahat dulu, nggak perlu dimainin. Temen gue tadinya berpikir, sempat ngomong di episode sebelumnya kan, wah dimainin nggak ya? Kalau dimainin gue pengen Chukwueze nih. Iya, betul. Kenapa Chukwueze? Gue pengen lihat satu sisi kanan pasti lebih kuat ya, itu ya. Dan si Chukwueze main di Villarreal, Liga Spanyol, udah kenal lah pemain Barca gitu kan. Jadi udah ngerti lah bagaimana dia nyerang dari sayap kanan, pertahanan kirinya Barca tuh udah tahu lah minimal gitu ya.
Gue pengennya kayak gitu, cuman ternyata nggak dimainin ya. Udah. Karena sehari apa 2 hari ya, pas banget dia Ya baru datang. banget ke Milan Nilo kan, jadi baru datang banget. Kayaknya emang sengaja takut daripada cedera kali. Ya kecapean juga ntar nggak dimainin, cuman jauh-jauh. Udah itu kan itu tur Amerika yang terakhir ya. Nah. Daripada cuma nyampe sana terus balik lagi, fisik habis kan, masa dari Milan Nggak dapet apa-apa juga sebenarnya. Iya. Kan ini ajang buat kan nggak ada, gue nggak tahu ya kayak gini-gini dapat duit gede nggak ya, gue kayaknya enggak deh. pasti dapat lah. Paling dari ininya, dari apa? Sponsornya aja, paling Iya. sponsor apa, Fly Emirates atau apa gitu kan. Cuma gue nggak ngeliat segede itu sih, Iya, dia betul. harus mati-matian gitu. Tapi emang pasti kalau uang udah pasti dapet, karena kan itu jatuhnya kayak apa ya, kayak ada sponsor yang ngundang Ada mereka, IO-nya ya, ada IO-nya yang ngundang mereka, IO bola lah gitu, Iya, pokoknya datang udah pasti dibayar gitu. Seenggaknya untuk pemasukan di hari-hari libur gitu, Liga Emas. Sekaligus ngetes formasi Ngetes lah, formasi, ngetes pemain, ngetes gitu-gitu. yang baru-baru. Apalagi Milan kan termasuk yang setengah timnya pemain baru sekarang. Betul, ada 8 Betul. ya. Termasuk Italia paling aktif Milan. Seluruh dunia atau Eropa deh, yang seluruh dunia. Iya. Deh. Kayaknya Milan juga termasuk yang aktif deh. Gue belum lihat ada klub lain Iya. yang seaktif itu. Chelsea yang tahun lalu aktif, Betul. sekarang sepi. Chelsea aktif. Aktifnya jual. Jual. Makanya gue ngeliat, kayaknya bahkan Milan nih, pemain di Eropa. Milan dari Chelsea banyak. Iya, 3. ada dua apa tiga? 3 dong. Tiga ya? 3 kan. Pemain Milan Chelsea buang-buang, Milan pada beli. Memang Milan termasuk ini kita nggak tahu hasilnya sih, tapi secara uang, secara pengeluaran Milan memang cerdas dari pembelian pemain, karena harganya rata-rata cuma 20 juta kan. Dengan budget yang dia punya plus Tonali yang dijual, itu cuma jual Tonali loh. 21. Iya, makanya beli pemain bisa sampai 4 ya waktu itu ya. Yang free 2, kita Iya. dapat kiper sama Luka Romero. Nah. Sisanya bayar. Iya bayar, tapi kan termasuk cerdas gitu pembeliannya. Padahal ada beberapa pemain yang pengen dibeli mahal sama tim lain tapi milih ke Milan. Iya. Mungkin karena Lo tau gak kenapa? Kalau gue setelah kesini gue kayaknya punya firasat ya, tapi nggak tahu benar apa nggak. Cuma firasatnya adalah karena Milan semifinalis champion. Jadi mungkin itu ada sebuah gengsi buat pemain-pemain yang pengen bermain di Champions League gitu di Eropa. Wah, ini tim yang semifinalis nih. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. Karena beberapa dari mereka tuh bahkan rela menurunkan gaji atau bahkan nge-push klubnya biar udahlah gue dijual ke sono aja gitu. Iya. Bahkan di bawah harga valuasinya. Biarinlah gue UMR Milan. Yang penting UMR Milan kan 4 juta ya. Lebih gedean UMR Jakarta. Pemain bola digaji UMR. Nah kalau kita ngomongin, kemarin kan kita sempat tebak skor tuh di episode sebelumnya. Ya, gue berapa ya kalau lupa gue? 2-1 ya nggak salah ya. 2-1 ya? Iya. Gue juga lupa. Gue sih nggak tahu ya. Kemarin sih gue bilang kalau nggak seri, tapi kan kita berharapnya menang. Tapi ternyata malah kalah. Ya memang itu lagi, balik chemistry-nya belum nyatu dan permainannya belum. 4-3-3 kayaknya, nggak tahu kayaknya Milan tuh zaman kapan ya terakhir 4-3-3 yang jago ya? Zaman trio Belanda bukan? Oh iya, mungkin ya, gue nggak tahu deh kalau zaman dulu. Cuman ya ini sih. Iya, 4-3-3 Milan tuh kayak susah gitu. Zaman dulu kan kayaknya paling 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-2-1. Ancelotti itu 4-3-2-1. Betul kan? Jadi 4-3-3 itu Milan sebenarnya memang kayak nggak cocok kayaknya. Harusnya beda pelatih, harusnya bisa ya. Beda pelatih, beda pemain, beda cara bermain, harusnya bisa ya. Sekarang si Pioli kayaknya, gue nggak ngerti si Pioli dari dalam dirinya sendiri atau dipaksa manajemen ya. Kayaknya dia malah mempush dirinya sendiri untuk Milannya harus 4-3-3 musim depan gitu ya. Sebenarnya kalau secara modifikasi nggak terlalu jauh dari 4-2-3-1 gitu ya. Karena kan ketika kita nyerang kan 3 di sini kan maju ke depan juga anyway gitu ya. Jadi membentuk 3 penyerang. Tapi kayaknya nggak tahu dia dapat masukan dari manajemen atau dia pengen berubah jadi lebih menyerang setelah dapat pemain-pemain ini. Ya, gue tetap berekspektasi penuh sih dengan 4-3-3 sih. Karena gue masih di pikiran gue bagaimana cara main Napoli itu masih manis banget sih. Betul sih. Nah kalau secara keseluruhan, menurut lo gimana? Tur Amerika? Menurut gue ini tur yang bagus banget ya. Maksudnya dan timnya tim gede-gede, bukan cuma 3 Madrid, Milan, Barca, Juve gitu 4 ya. Ada lagi tim lain juga kan selain 4 ini kan. Dan itu bagus gitu. Maksudnya tim-tim gede yang mereka udah saatnya. Kalau dulu tuh apa sih, Audi Cup ya? Dulu namanya apa sih? Ada Audi Cup iya, yang sama Tottenham, Arsenal. Kalau nggak Emirates Cup. Dulu kan Milan kan Fly Emirates gitu ya. Jadi
Jadi yang pakai Fly Emirates tuh bikin cup sendiri. Nah itu dulu tuh ini menjadi hal yang oke lah. Tapi sekali ini menurut gua lebih nilai plus karena klubnya klub besar lah bisa dibilang, bukan yang menengah ke atas tapi emang udah klub atas gitu ya. Oke lah menurut gua waktu uji coba itu. Walaupun Juventus udah nggak main di Liga Eropa ya setahun ke depan. Dan kita beruntung, bukan beruntung juga ya, gimana ya? Kita senang ketika mendengar kata baca di berita bahwa Juventus dihukum Dihukum tahun 1 tahun Eropa. ke depan. Jadi kita nggak deg-degan lagi karena kan dulu kan akhir musim kan ada kabar katanya mereka banding dan mau balikin lagi tuh poinnya Kan tuh. poinnya sempat balik tuh beberapa. Iya, kalau sempat mereka banding lagi dan balik lagi, Milan kedepak tuh nggak dapat peringkat 4 kan. Nah ini untung kita dapat tahun. Tapi kalau ngeliat keseluruhan jelas kurang puas ya. Ya. Dari 3 pertandingan jelas kalah semua. Bahkan adu penalti pun jelek banget. Penaltinya juga jelek banget. Nggak tahu karena grogi atau apa. Bakal Romero jatuh ya kalau nggak salah kepleset ya. Kepleset yang kita tahu. Kita kemarin episode ketiga kalau nggak salah yang kita puji-puji tendangannya bagus banget. Ya. Golinnya bagus banget kan. Tapi ya. Kepleset. Nggak tahu lah karena grogi atau apa. Sportiolonya sih, maksudnya ya udahlah. Sportiolonya kalau menurut gue agak grogi kali ya dia ngelawan klub-klub sebesar itu ya. Gua nggak tahu. Ya. Ya, setidaknya kalau gue sih setidaknya sebenarnya Milan bisa golin. Jadi kita tahu bahwa daya serangnya tuh ada gitu loh. Percuma pemain bagus kalau golnya kan nggak ada. Begini ya sebenarnya kalau gue ya mungkin karena di umur kita ya kita kan udah nggak gimana lagi kalau diceng-cengin kalah ya. udah biasa aja lah. Marah-marah. Iya. Maksudnya dari apa friendly match kayak gini, tur Amerika, tur apalah kayak gitu. Maksudnya kalau Milan bisa golin tuh pertanda baik gitu. Walaupun misalnya kalah atau apa, berarti kan ada yang harus diperbaiki. Yes. Berarti ketika kejebolan banyak, Berarti defense-nya yang jelek nih. Ketika bisa golin berarti kan udah bagus, tinggal nanti dilihat celahnya yang mana gitu. Ya, Tapi kalau ngelihat kayak golnya satu sama, terus bahkan nggak bisa jebolin, berarti kan banyak banget yang salah om dari belakang. Kan sekarang nyerang dari kiper ya. Dari kiper ke back, build up-nya dari belakang banget gitu. Berarti kan ada yang salah. Makanya tadi lu bilang bener. Jarak itu. Terlalu berjarak gitu. Flow-nya. Gue makanya selalu ngeliat ini kayak tadi gue bilang nafsu besar, flow-nya nggak bagus. Iya. Gitu. Bahkan dari 4-3-3 kan kita berharap pengennya banyak gol ya. Kayak Napoli, Bener, kalau lu yang lu harapin Napoli banget. ke Napoli kan. Ya. Ternyata ketika dicoba di sekarang golnya cuma satu kayak Milan. Itu mah sama aja. Giroudnya taruh depan. Kayak tahun lalu lagi jadinya. Iya, udah Giroud taruh depannya lah. kan gue udah sempat ngomong juga kan tahun lalu itu statistiknya Milan lebih sedikit kalahnya dibanding Inter. Betul. Tapi lebih banyak serinya dibanding Inter. Betul. Sehingga Inter tuh lebih banyak menangnya sehingga dia poinnya lebih di atas. Artinya kan kita kurang menjebol lebih banyak gitu ya. Kurang menang pertandingan jadi. Dan gue nggak tahu sepele atau apa, kadang-kadang Milan begitu selalu banget bikin deg-degan ketika lawan tim papan bawah ya, tim mediocre ya mas. Malah yang harusnya kayak udah menang lah gitu untuk menjaga klasemen malah kalah, malah seri. Sering tuh beberapa kali ya gitu. Iya, apalagi kalau udah kejebolan di awal ya panik, dan bahkan Pioli juga kadang-kadang ganti pemain di menit 70. Harusnya yang kadang kan nggak tahu ya karena Milan kan ikut Liga Champion, Liga, Copa gitu-gitu kan. Apa ngejaga stamina pemain, tapi harus kan kayak kita yang pernah kita bahas tuh. Harusnya tim inti semua golin ganti. Jangan betul. tim pelapis setengah-setengah. Main 70 menit udah kejebolan baru. Nah, kan mereka udah bisa bertahan total. Wah, lu mau Leao main, mau Theo main, lah mereka bikin parkir bus lu mau apa? Ya itu sih. Tapi harusnya dengan sekarang materi yang cukup merata di lapis keduanya harusnya udah aman ya kayak gitu udah nggak perlu lagi mikir-mikir waduh gue jaga-jaga kondisi nih antar pemain. Harusnya dengan 3 kompetisi tapi lapis sekarang udah bagus merata, oke sih. Harusnya Pioli lebih leluasa mainin pemain, jangan takut cedera, takut apa gitu-gitu. Udahlah yang terbaik pas lagi latihan udah mainin aja gitu. Bikin gol duluan. Oh, itu lebih aman sih. Sekarang memang kiri Milan yang jadi khawatir.
Tinggal satu. Kiri ada siapa? Leao? Theo. Enggak, sayapnya, sayap Oh, kirinya. kirinya masih Leao sama polisi. Oh, polisi kan ada Polisi kan polisi, bisa benar, kanan kiri, dia bisa kemana-mana dia. Sebenarnya Romero juga bisa sih, karena dia kan kaki kirinya aktif ya. ya, Cuman nggak tahu kenapa dia dibikin di kanan kan. Kanan Milan malah sekarang melimpah banget. Ya kanan oke lah. Jadi tapi gue ngeliatnya harusnya udah gak ada lagi alasan. Oh sayap kanan kita. Betul, Nggak ada betul. alasan. Itu dulu gue ceng-cengin, gue Udah gak ada kata-katain. alasan kayak gitu, udah gak ada alasan karena Nggak ada. sayap kanannya udah Chukwueze, Pulisic juga bisa kanan. Betul. Salemaker masih ada, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nah, kalau gimana? Kalau pendapat lu tentang All American Tour tadi? Ya oke lah. Kalau gue diadain rutin itu udah oke lah untuk ngetes formasi, untuk ngetes pemain. Harusnya ini udah menjadi reguler sih untuk tiap awal tahun ya. Jadi beban Pioli nggak sih? Targetnya makin tinggi. Kalau secara overall liga pasti iya, karena kan dia dikasih pemain melimpah. Tapi Betul. kalau untuk secara yang kemarin itu cuman di skupnya piala apa yang cup-cupan di Amerika ini mah harusnya nggak apa-apa ya, karena manajemen pun tahu ini ajangnya Pioli untuk ngetes formasi, ngetes Betul sih. pemain ya. Betul. Tapi kalau ngelihat ini, kalau menurut lo kalau target Milan lah sekarang dengan pemain yang melimpah, hampir setengah tim ini baru ini, Ya. ya kan, sampai kiper kedua baru gitu. Kalau misalnya kita jelek, oke lah kita lolos Liga Champion nih, ya kan. Tapi kalau ini kan lolos Liga Champion kita giveaway nih, Ya. minimal kita lolos Liga Champion aman gitu, ya kan. Kalau nggak aman kayak kemarin lagi, menurut lu Pioli harus di-cut nggak? Oh dekat. Kalau gue sih, kalau nggak salah udah keluar jadwal ya. Di 10 udah. pertandingan awal tuh kita udah ketemu tim-tim besar nih. Pertama Bologna kalau nggak salah. Iya, Torino. Kenapa Bologna tanggal 22. Pokoknya 10 pertandingan awal kita udah ketemu Lazio, Inter gitu, tim-tim besar lah ya. Iya. Itu bakalan udah jadi penilaian sih menurut gua. 10 pertandingan besar ini lo nggak survive, lo Iya, nggak benar. peringkat 3 besar lah gitu di liga, Milan peringkat 1 nih. udah out sih harusnya. Milan peringkat 1 soalnya. Maksudnya? Dari apa yang keluar klasemen, Milan peringkat 1. Kocokannya. Oh, Kocokannya Milan peringkat 1. karena A hurufnya depannya. Enggak tahu. Oh, gitu? Kalau lu buka dia peringkat 1. Nah, Kan biasanya dikocok tuh. Apa diapain lah gua nggak tahu lah. Milan sekarang peringkat 1 nih, belum main, masih kosong semua. Milan paling nomor 1. Jangan nanti pas main tiba-tiba turun nih gitu. Nah itu sih kalau menurut gua ini akan diuji di 10 pertandingan awal. Kan kita satu musim itu 36 ya. Jadi 10 itu kan setengah perempat lebih dikit lah, seperempat lebih dikit musim. Ini kalau sempat nggak 3 besar sih udah kayaknya harus out sih. Udah nggak bisa lah. Udah dikasih pemain, udah dikasih uji coba, nggak bisa sih. Karena berarti emang dianya nggak cocok dengan menerapkan atau membuat pola penyerangan gitu, ngerti nggak sih? Betul. Lu berarti nggak bisa meracik pola bermain menyerang. Heeh. Pola lu ya udah cuman counter doang gitu. Kalau dia berhasil menerapkan 4-3-3 dengan baik dan udah dikasih pemain dan bisa diracik jangan jadi bagus, itu baru lo berhasil jadi sebagai pelatih. Ya. Betul. Memang kalau menurut kita lihat ya, yang pemain yang datang ke Milan memang bukan pemain bintang. Tapi Bintang kan lah Pulisic. ya, tapi kan Pulisic juga Mungkin bukan grade S Iya, grade A aja lah gitu. Ya, makanya bukan dia juga Grade S. tapi kan di Chelsea juga dia cadangan gitu, bukan yang main terus gitu. Maksudnya, tapi kan ketika pemain merata harusnya kan bisa lebih kuat daripada pemain bintangnya cuma satu atau dua gitu loh. Ya. Ini termasuk menurut gue ya, banyak yang ngatain, kalau di medsos itu banyak yang ngata-ngatain Milan tuh beli pemain mediocre gitu, karena harganya cuma 20 juta gitu-gitulah. Tapi menurut gue ketika kalau pelatihnya bisa ngeracik pemainnya, pemain rata-rata kan bakal merata satu tim gitu loh. Nggak ada yang jadi bintang, nggak ada yang jadi keset gitu. Semuanya sama gitu. Sebenarnya hal ini bisa kita lihat dari di Napoli sih sekali lagi ya. Iya. Napoli pembelian termahal siapa sih? Si Kvara tuh cuma berapa gitu? Kvara Serie A. Nggak yang apa? Dibeli pemain apa level S gitu nggak juga. Betul. Pemain level A lah, level A. Betul. minus gitu-gitu. Osimhen juga kan kelihatan baru sekarang. Iya, pas tahun ini doang tiba-tiba. Karena jadi bagus makanya dipanggil Nigeria kan. Betul. Sebelumnya mungkin orang nggak semua orang tahu, gue juga baru tahu Osimhen pas sekarang. Jauh banget nih orang siapa. Iya.
Nah itu maksud gua kalau pelatihnya emang jago mah dia tahu apa yang dia mau, formasinya Iya, apa, dan dia betul, bisa betul. pemainnya bisa tune in ke sono, oke tuh. Kan nanti juga bakal ada yang nonjol nggak sih? Ya. Ketika pemain merata bersatu, nanti kan bakal ada yang menonjol tuh. Napoli kan ada yang menonjol, Kim Min Jae Ya, menonjol banget di back, ya betul. ditarik Bayern Munchen. Langsung Ya investasi nggak? setahun Iya, langsung dijual lagi iya. mahal anjir. Gelandangnya ada gelandangnya siapa sih namanya, karena Sevilla itu kan cadangan ya. Ini ya gelandang kan? Farah dia sayap kiri. Di sayap Paling ya. Ya pokoknya ada lah gelandangnya kan sayap, bagian tengahnya ada yang menonjol. Osimhen menonjol. Ketika pemain yang nggak terkenal dulu tuh, ketika mereka punya disatuin dan pelatihnya oke kan, Naik ya. naik jadi juga kan. kegeret lah naik kan. Setidaknya kalaupun nanti Milan pengen jual pemain, enak. Jual bisa beli gitu ketika pemain yang merata gitu. Itu termasuk investasi banget tuh Kim Min Jae, baru bukan yang tapi kulit hitam yang ke Chelsea. Yang dia jual iya, ke Chelsea itu. Gue lupa. Dia jual backnya ke Chelsea, kulit hitam itu mahal tuh kan. Dia beli Kim Min Jae, tune in bagus, nilainya oke lah gitu overall. Iya. Jual lagi mahal ke Munchen. Anjir. Menang banyak sih Napoli, jago banget. Napoli banyak banget tahun ini menang banyaknya dan pinter banget lagi cabut. Rata pemainnya banyak, ada yang cabut lagi mau udah habis juara semifinal Liga Champion. Terus berita yang kita tunggu-tunggu akhirnya kejadian. Ya itu kemarin Kedatangan tim mudanya Amerika. Kemarin gue udah bilang kan udah deal, cuman emang belum, Iya. beritanya belum. Ini gua makanya- Cuman gua udah baca di mana ya, pokoknya di Milan News gitulah, di Twitter udah deal personal kayaknya. Ya. Gak deal akhirnya 20 ya, lupa gua. 20 juta itu ya udah akhirnya walaupun gua dengar di berita juga itu banyak yang Milanisti yang agak protes. Kenapa? Karena kalau Musa ini mau diplot sebagai apa? Sebagai gelandang bertahan. Iya. Pada protes Milanisti itu di luar itu pada protes karena kenyataannya di Valencia dia tuh jarang banget sebagai gelandang bertahan. Dia tuh gelandang box to box. Yang mana itu sebenarnya mirip kayak si Loftus-Cheek gitu kan. Mirip kayak Render juga. Jadi sebenarnya kita jadi banyak numpuk gitu ya, banyak yang agak mirip-mirip. Nah, kalau nanti 4-3-3-nya itu mau ada yang lebih bertahan yang mana nih? Masa 3-3-nya nyerang lupa bertahan? Iya. Minimal salah satunya kan pasti ada yang dijaga di tengah gitu Atau kan. mau nanti jadi 3-5-2. Bisa juga sih. 3-5-2 nyerang juga tuh. Satu sisi kalau dari sisi gue sih gue terima-terima aja ya, maksudnya ini masa depan nih, umur Betul, masih 20 umur masih ya. muda. Iya, pokoknya di bawah. Umur masih banget muda, buat masa depan oke. Diincar banyak klub artinya kan dia oke gitu ya. Dapat langsung referensi dari Gattuso, mantan pemain Milan yang sempat melatih di Valencia juga. Berarti kan jujur lah gitu ya Gattuso pasti kan. Ya oke lah menurut gue sih untuk masa depan, mungkin dalam setahun ini nggak langsung jadi apa utama ya. Kalau gue ngeliat dia gue lihat jadi sebagai pelapis. Kayak Kalulu lah dulu awal-awal. Iya, gue lihat sebagai pelapis karena kalau emang pakai 4-3-3, tiga tengah nih kalau menurut gue yang utama pasti Benacer, Reinders sama si Loftus-Cheek. Kalau si Pulisicnya taruh depan ya. Tiga itu tuh karena Benacer lagi sakit makanya yang masuk yang lain lah bisa. Jadi Musa kalau menurut gue ya pelapis karena masih muda, tapi pelapis yang oke lah gitu ya. Setidaknya ketika Milan nanti pertandingannya kompetisi yang dimainin banyak, tenang gitu. Karena Milan kan kayak kemarin-kemarin sering banget tuh cedera di musim dingin kan. Ya. Januari cedera. Ya. Yang habis Piala Dunia sih kelihatan banget. Tapi yang sebelumnya juga kan begitu. Yang yang Inter jadinya juara. Iya, yang maksudnya habis Piala Dunia kita kelihatan banget kayak susah menang. Betul. Gitu kan. Habis Piala Dunia jadi susah menang begini. Kayak yang Inter juara juga kan itu. Kita kan yang juara di itu ya. Di Serie A. Bukan di Serie A. 2019 tahun lalu. Iya, tapi kan Milan kan tadinya bagus tuh, tiba-tiba di musim habis musim dingin dibalap. Begitu semua kan cedera, balik lagi gitu. Makin padatnya pertandingan, apalagi sekarang tahun depan nanti ada Euro. Pasti kan ini lagi pada pengen perform juga nih, bagus-bagus nih. Iya betul. Apalagi penyisian ya? Euro ada 2024. Iya betul, tapi kan ada penyisian. Gue juga nggak tahu nih Piala Konfederasi jalan atau enggak. Kan itu lumayan nguras tenaga juga kan. Apalagi nih rata-rata pemain timnas nih.
Ya, pemain Milan tuh main timnas semua deh. Iya, betul. Ada berita terbaru lagi. Oh, nanti ya itu ya. Yang mana? Main keluar. Betul. Si Kronik. Betul. Kemarin gue udah bahas Kronik mau keluar, cuman gue nggak tahu nama klubnya. Besiktas. Iya. Jadi pemain yang akan keluar itu ada Rebic, Kronik. Rebic itu udah fix. laku hijau ya. Udah deal. Udah deal juga. Kronik ini ke Besiktas juga kan? Ini ke Rebic ke Besiktas. Iya. Terus dia mau Kronik juga. Iya, betul. Terus si Origi belum dapat klub sih ya. Sama siapa ya kayaknya Junior Mesias. Iya, Junior Mesias juga. Mau keluar didorong keluar juga. Dan yang keluar yang pasti udah keluar adalah Gabia, betul. karena Gabia menjadi bagian dari transfer include transfer loan tapi dia. Oh, iya, jadi betul. Si Milan beli Chukwueze plus dikasih loan Gabianya. Ada ini nggak sih? Ada ini yang beli opsi beli? Gue nggak baca. Nggak baca ya? Gue baca tapi nggak tahu ingatan gue makin parah gitu. Gue udah baca tadi udah nyiapin juga siapa yang keluar. Sebenarnya dia main keluar. Tapi sempet Kronik nggak rela tahu keluar. Nggak tahu kenapa. Padahal mainnya nggak bagus-bagus amat juga. Tapi pemain mana yang bisa dimainin di mana saja. Tapi dengan sekarang udah menumpuk tuh Pak, pemain tengahnya. Betul. Ya kan. Datang Musa lagi segala macem. Kayaknya kalau harganya cocok Milan pasti ngelepas sih. Ini kayaknya di tahun-tahun seperti ini apa mungkin karena Milan yang terlalu lambat atau pemain lain udah duluan. Sekarang kayaknya eranya sepak bola udah nggak bisa ngelihat loyalitas lain. Ya. Udah susah nyari legend kayaknya yang bertahan di klub. Satu sih lama. Kalau zaman dulu itu kita bisa ngeliat Maldini, Zanetti, Totti gitu kan. Del Piero itu adalah legend yang mostly hampir karirnya itu di satu klub. Karena mereka mikirin pencapaian gitu. Betul. Ya. Lalu datang ke sini ada investor sepak bola itu kan, nawarin duit gede. Iya. Dan ya udah sekarang jadi pemain pilihannya mereka ya udah ngikutin tren jadinya, pilihannya ya udah gue ikut dengan gaji gede gitu. Iya. Atau dari klubnya. Iya. Yang ngebuang kayak si Tonali kan. Betul, Tonali ini kan dari Milan yang ngedorong buat ini karena cari kayak zamannya Kakak dulu. Iya. Ya itulah, jadi kita kayaknya udah mulai kemarin kan kita agak sedih. Ya. Maldini keluar kita sedih. Gitu. Jadi kayaknya sekarang kita udah Kronik juga banyak yang sedih nih. Banyak sih sebenarnya. Banyak yang sedih Kronik si Pioli juga pasti nangis di kamarnya. Karena kan kita ini di live-nya Om Julius kalau nggak salah kita lagi streaming ya, lagi komentarin Milan main. Kita bilang kalau Kronik itu simpenannya Pioli. Pasti dia punya rahasia. Dia tahu dia rahasia Pioli apa. Kayak coach mainin gua coach. Oke siap. Langsung gitu deh. Iya soalnya aneh. Soalnya pegang kartu ya. Soalnya aneh. Bener-bener ya, Kronik tuh aneh sekali loh. Kadang-kadang udah sejago itu, tapi kok main terus. Kadang cadangan sih, cuman pasti main. Pasti main dia itu. Yang paling aneh ketika dia digantikan jadi penyerang. Iya. Jadi CF belum mati gue nih, gimana sih idenya nih? Iya, kok Kronik bisa ganti CF dong. Cuman emang walaupun beberapa kali jadi hoki juga kan, tiba-tiba Kronik golin gitu, tendangan bebasnya. Dia kan pemain tendangan bebas dia yang gol pernah. Ada tendangan bebas dia, iya. Tiba-tiba, Kronik golin. Udah pasti itu pemain-pemain. Kronik sih salah satunya. Rebic juga sebenarnya kita sedih ya. Cuman gimana cederanya dia agak lambat pemulihannya. Dan dengan kedatangan pemain yang sorry itu saya kelasnya lebih di atas gitu ya. Iya. Dia apa ya? Dia kayak lama banget gak sih balik ke performnya dia gitu. Bahkan beberapa kali dia jadi starter waktu Giroud cedera-cedera gitu. Dia depan gawang aja nggak bisa golin gitu sampai kesel banget. Siapa gitu. sih? Rebic. Ya. Gitu. Dia setelah cedera susah banget balik ke perform sebelumnya. Cuman ya mau nggak mau lagi, mau gimana lagi kalau sepak bola udah harus berjalan kayak yang sekarang ya. Mau nggak mau pemain gampang keluar, gampang masuk. Nah, kita kayaknya harus mulai di umur kita segini yang kita biasanya cinta pemain plus klub. Kayaknya udah susah, kita harus cinta klubnya aja udah. Pemainnya ya udahlah, lo mau pindah, gimana ya? Mau pindah ya udahlah gitu. Donnarumma yang begitu kita sayang juga, kita kayak kayak dari situ kali Milan belajar ya. Ya nggak mau lepas gratis jadinya ya udahlah. Tonali juga kan, ya udah dijual aja lah gitu. Udah mulai saatnya nih kayaknya mindset kita nih Milanisti harus
terima kenyataan. Kita udah susah nyari pemain yang loyal. Udah zamannya udah nggak ada tuh Zamannya wah Milan sampai nggak ada pemain yang sampai pensiun. nggak ada. Zanetti, wah tapi sih kalau di Italia Totti, Del Piero. Del Piero juga masih pindah-pindah sih sebenarnya. Vieri Ya, masih pindah-pindah, tapi dia legend Inter. Banyak gitu sebenarnya yang dulu di Inggris ada Alan Shearer. Ya. Oh, diinget banget gue jangan Alan Shearer. Si Gerrard. Wah, MU tuh class of 92 tuh sampai banyak pada pensiun di MU, Paul Scholes, gitu-gitulah. Ya tapi ya kenyataannya zaman berubah gitu. Betul. Jadi satu sisi komersialisasi sport oke untuk mendatangkan investasi. Ya. Satu sisi ya udah nggak ada lagi loyalitas dan lain-lain. Kayaknya di seluruh dunia hidup makin susah kayaknya. Jadi nyari duit sekarang. Hidup makin susah dong. Iya kayaknya. Jadi nyari duit, udah nyari duit aja lah sama main bola gitu. Cuman Milan ya sepanjang transfer pemain ini semuanya berjalan dengan mulus. Nggak ada drama-dramaan kayak klub-klub sebelah itu. Mana sebelah? PSG Madrid lah. Oh, terlalu heboh. Mbappe. Terlalu heboh. Iya. Ya kan. Udah mahal-mahal gitu. Milan udah dapat 5 pemain itu, mereka masih nego 100 juta, 300 juta. Cuma karena satu pemain. Ya, Milan udah total baru habis 100 loh. Iya. Masih sisa 20. Iya. Kalau hitung-hitungan jual di tahun 70, kas dari itu kan 50 20, masih sisa 20 lagi. Iya kan Milan masih tadi sih gue baca Milan tuh masih ngejar beberapa pemain. Ada yang masih ngejar beberapa pemain. Iya. Itu boleh tuh dibahas tuh kalau ini. Gue lupa tadi udah gue retweet, cuman gue lupa namanya siapa. Gue yang mungkin nanti kita bahas sebelum liga main kali. Sebelum liga main kan nanti kita bahas lagi fix atau belum enggak. penutupan. Betul. Belum penutupan Penutupan transfer. Karena masih rumor-rumor kan, dan kita juga masih mikir siapa yang akan keluar lagi kalau pemain ini masuk. Gitu. Kalau pemain-pemain baru ini masuk 2 sampai 3 aja Om, berarti kan udah satu full tim. Milan pemain baru. 11 ya. Berarti kan yang kayaknya akan bertahan adalah Leao dan Theo. Sisanya diganti pemain baru semua. Hitungannya kayak gitu sih. Hitungannya kayak gitu. Kecuali back lah. Back rumornya dikit nih. Back rumornya dikit. Karena dikit. Udah ada sih sebenarnya yang pemain muda yang Simic itu yang bagus tuh. Cuman ya sekarang kan berarti gelandang sampai depan pemain baru semua nih, kecuali Leao sama Giroud. Giroud juga udah ya Giroud gue rasa bakal jadi super sub sih ntar nih. Iya. Kayaknya emang udah kan Giroud kebetulan anyways tinggal 1 tahun terakhir kan. Jadi kayaknya gue nggak tahu awal musim apakah Giroud dulu nanti setengah musim ke belakang si Okafor yang akan lebih banyak gitu gue nggak tahu, tapi yang pasti udah siap-siap nih Okafor akan jadi pemain utamanya gitu. Betul. Udah disiapin ke arah sana. Nah, kemarin dengan hasil buruk di Amerika ya, termasuk buruk lah itu ya, kurang chemistry dan lain-lainnya. Milan masih punya 2 friendly match lagi ya. Menuju ini namanya Berlusconi Cup ya? Gua nggak tahu lagi namanya. Iya. Gua nggak baca. Kan sama si enggak ya? Karena yang gue tahu sebelum itu ada lawan siapa? Monza. Nggak tahu. Gua jadwal Milan cuma 2 itu doang, lawan si apa? Trento dan Novara. Kayaknya friendly match di lokal nih. Kayaknya ngetes yang belum pada main dicoba-coba kali dan berarti ini sebelum cup itu ya. Karena gue sebenarnya sempat dengar di podcast orang juga gitu, mau ada Berlusconi Cup. Kan kebetulan baru meninggal juga tahun lalu kan. Iya. Dan dia yang punya si Monza. Jadi respect lah Milan karena dulu presidennya Berlusconi. Jadi ada 3 ada nanti Monza, Milan sama satu lagi gue lupa siapa. Jadi mau ada Berlusconi Cup dulu sih. Soalnya kalau gue lihat jadwalnya Milan sih tinggal 2 itu doang. Siapa satu itu? Trento dan Novara. Trento, Novara, langsung Bologna tanggal 22. Oh, I see. Tanggal 22 Agustus itu langsung lawan Bologna. Dan itu tulisannya Serie A. Kalau yang lain kan friendly. 12 ya? Tanggal 22 lawan Bologna langsung gitu. Tapi kalau nanti ini tanggal berapa ya? Kayaknya masih belasan. Mungkin kalau cuma 3 klub. Ini Serie B ya? Novara kayaknya iya ya. Serie B apa Serie C gitu Novara? Novara tuh sempat Serie A dulu ya, setingat gue dulu pernah. Gue familiar gitu namanya. Trento gue nggak pernah dengar sih. Kayaknya Trento ini Serie C nih kayaknya. Nah, sekarang pasti apa namanya? Kalau lu lihat nanti lawan friendly match 2 ini gue yakin sih pasti menang lawan ini.
Pasti sih, Pasti kayak, menang. kayak lawan Luminense itu kan Ya, 7-0. ya. Cuman kalau lu sendiri apa yang pengen lu lihat di lawan Feyenoord 2 terakhir? Gue pingin ada ini saat dimana ngetes first line squadnya secara bareng-bareng. Ah, Ketika lawan 7-0 lawan Luminense itu kan masih campur-campur. Iya. Penyerangnya si Colombo Iya. lah, masih campur gitu antara. Gue pingin entah setengah babak aja gitu ya. Jadi first squadnya nih full untuk ngetes formasinya. Mereka udah nyetel belum sih sebenarnya Iya. first squad ini. Kalau yang second squad kan itu kan sebenarnya tinggal ngikutin aja, tinggal Iya. ngikutin. Kalau first squadnya udah nyetel, kalau namanya second squad kan nggak mungkin ganti seluruhnya, diganti dengan berikutnya dong, nggak Iya. mungkin 11-11-nya diganti kan. Jadi second squadnya ini, lini keduanya ya paling ganti cabut-cabutan, ganti dari first squad ini kan, ada yang capek atau cedera baru masuk. Nah, gue pinginnya sih gue melihat dimainin gitu 11 pemain ini yang pemain inti Benar. untuk ngetes dari skillnya, dari chemistry-nya segala macam untuk pertandingan ini. Jadi kita nggak perlu ngelihat lawannya siapa, bodo amat lah. Iya. Skor gede lawan tim kecil kan kita nggak bisa bangga juga ya. Tapi Betul. kita bisa bangga kalau melihat, oh ternyata udah nyetel nih, udah Iya. ngerti nih visi bermain Betul. pelatih. Gue pinginnya kayak gitu Betul. sih yang gue lihat sih. Ya, kalau gue sih lebih pengen ya sama chemistry-nya. Kalau gol udah pasti berharap lah. Iya. Setidaknya kalaupun nggak gol, ya mungkin bisa aja pas lagi kipernya bagus kan ya. Ya. Minimal serangannya terlihat gitu bahwa Milan punya serangan. Karena zamannya Pioli kemarin-kemarin kan musim lalu gitu. Itu kan cuma kencang di serangan balik. Nah, bagi gue akan ini udah. Betul. Nah, kita sih pengen Milan tuh nggak selalu tertekan main gitu. Kalau tim besar Liga Champions selalu tertekan ya, serang balik gol gitu. Gue pengen banget Milan punya apa ya? Emang punya apa sih namanya? Punya skema penyerangan gitu loh. Dari belakang lari ke sini gitu, oper passing dan lain-lain gitu. Nggak cuman modal Theo lari kencang dari kiri, shoot. Dan Theo passing gitu aja. Dan bagaimana mengaplikasikan niat menyerang dan kebuasannya ini dengan tadi flow yang aliran bola yang enak gitu Iya. ya. Harusnya kalau kemarin tuh banyak putus mulu di lawan Barca, harusnya itu udah nggak kejadian lagi sih. Iya. Lawan Trento. Ini kan breaknya dari Barca ketemu dia ini kan ada seminggu lah. Harusnya kan latihan udah cukup lah untuk ngetes chemistry ya. Ya. Walaupun pasti terganggu dengan bahasa dan lain-lain, tapi harusnya sih sepak bola bahasanya satu sih. Maksudnya lu tau lah passing, shoot dan lain-lain gitu-gitu kan ya. Tinggal gimana, oke lah nggak perlu sih Musa dimainin dulu karena baru datang juga. Anyway, kita mau lihat yang penyerang-penyerang barunya, Okafor dan Chukwueze sih. Karena kita mau bermain menyerang ya, penyerang-penyerangnya yang mau kita lihat sebenarnya. Itu sih. Ya jangan satu sama satu, aduh golinnya kayak Itu sih kacrut sih kalau kacrut sempat. sih bener. Kalau sempat satu sama sih. Iya kayak gitu-gitu. 3-0 aja, nggak perlu 7-0 kayak Luminense 3-0 tapi dengan pola serangan Ya, yang oke, ya, kelihatan betul, bentuk betul, serangannya betul, enak. betul. Wah, ini jadi pertandingan yang menarik gitu. Jadi kan gue live streaming tengah malam nanti kan enak. Kagak ini apa ya? Lu live streaming sakit Om. hati Ya ya. lu live streaming gak gini lagi. Theo nyerang Theo Ke belakang lagi. enggak Theo bawa shoot. Yo terus anjir nggak. Kalau enggak Theo over Leo gocek Leo. Kanannya nggak disebut-sebut nih. Aduh. Iya kan? Pengen gue lihat penyerangan yang menarik Iya. ya. Aduh. Enggak, karena Milan zamannya Kakak gitu-gitu kan ada punya skema ya. Kakak Sidorf tuh iya. itu punya skema serangan. Jelas itu. Bagaimana Bayangin Kakak sampai- bisa jadi second Betul. striker, bisa jadi AMF. Itu kelihatan banget. Pola serangannya jelas gitu loh, sampai back MU terpelanting dua-dua tabrakan. Itu kan berarti punya pola serangan yang bagus, terobosannya. Ya. Terobosannya bagus banget gitu. Enggak cuma bola serangan balik lah. Serang zaman-zamannya itu gue suka banget dengan umpan-umpan tajam back sayapnya Serginho atau Kaladze, di kanan Cafu. Itu tuh umpannya tuh ngerti nggak sih kayak tajam gitu. Iya, tajam banget gitu. Aduh, enak banget. Enak banget, kita ngeliat nyerangnya pun enak gitu. Walaupun banyak tim-tim lain tuh supporter lain tuh nonton Milan ngantuk. Betul, tapi punya serangan yang jelas. Ya kemarin sih kita dibilang tim gerasa gerusuk. Iya memang sih. Ya, walaupun kita punya pembelaan ya, Iya, semifinal. semifinal. Walaupun semifinalnya 1-0 bodo amat lah. Jelek mainnya tapi semifinal. Ya kita pengen punya skema serangan lah.
jangan menang lari kenceng doang. Dan kanannya mulai terlihat lah mau nggak mau. Kanannya harus stabil. Jadi Milan punya serangan buntu di kiri bisa ke kanan gitu. Gue optimis, gue tetap optimis Chukwueze karena Ya. ini gue ngeliat oke banget. Oke lah. Masih di ini ya, masih di video, kita masih bisa. Udah paket promo nggak ya? Kayaknya gue harus cari paket promonya lagi nih. Kita Setahun, biasanya kan sebelum mulai kan setahun lebih murah. biasa tuh. ada. Kita patungan lah udah. Masih Dia tanggal pakai ya, kan dia tanggal pakai. 28 kan nih? Tahunnya. Tanggal 22 ya udah mulai ya? Oh, tanggal 22. Berarti udah harusnya paket promo udah ada tuh. Harusnya. Belum- Tapi belum belum liga belum mulai. nongol nih. Liga Inggris kapan sih mulai? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Gua kalau Liga Italia aja suka lupa, apalagi bikin liga orang. Nah kalau ada yang mulai liga yang duluan gue mau nonton sebelum liga tadi mulai maksudnya. Lo punya kenalan orang video nggak? Ya. Bisa kita. Oke, terakhir penutupan kesimpulan skuad Milan untuk tahun ini Om. Ini tanpa kita melihat akan datang back baru ya. Iya. Katanya kan back kiri kanan kan mau ada tambahan ataupun tukeran dari Fado Balotore ya. Tanpa melihat itu ya, gue melihat udah komplit. Udah lengkap dari kiper, back kiper covernya udah oke. Sportiello walaupun ada kesalahan nggak apa-apa lah itu harusnya dia belajar dari situ ya, jangan melakukan kesalahan lagi di liga resmi gitu ya. Tapi back kiper utama, kiper covernya udah oke. Dari sisi back udah oke lah menurut gua. Ada Thiaw, Tomori, Kjaer, Kalulu di center backnya tuh udah oke lah. Apalagi ada Simic satu lagi yang akan pemain muda yang bagus. Udah oke, kanan kiri tanpa melihat yang akan datang itu masih Calabria dan ini masih oke. Tengahnya udah kaya banget, udah kaya cakep banget, udah bakalan variatif permainannya. Gue bisa melihat ini variatif karena pemain-pemain tengahnya ini mau explore gitu ya. Apalagi si Reinder tuh dia mau kemana-mana gitu. Dia nggak cuma. Gua optimis sama Rangers nih. Cuman semoga jangan kayak Adli ya. Adli waktu di apa? Di pramusim tuh bagus banget. Ya. Gitu. Rangers juga begitu. Gua optimis banget sama Rangers, cuman walaupun kemarin di Barca peluangnya depan muka tuh nggak gol, sayang banget. Tapi menurut gua Rangers termasuk orang pemain yang positioningnya bagus. Dia udah tahu nalurinya bakal diumpan ke sini nih, cuman nggak kena aja kakinya tuh sayang. Nah, itu udah kayak oke lah. Jadi dia udah ada nalurinya, connection dengan pemain lain oke. Yang gue suka dari Rangers adalah dia tuh bukan cuma tipe yang menyerangnya diagonal, bukan yang ke atas vertikal nih. Jadi kalau dari tengah langsung ke depan gitu, tapi dia bisa puterin ke sini dulu nih gitu. Jadi bisa dijelajahin gitu lapangannya. Gue suka yang kayak gitu. Jadi mirip Tonali tuh dia tuh. Ya, Tonali gitu muter. Jadi nggak gampang dibaca musuh. Kalau ini tipe pemainnya ini pasti langsung maju ke depan nih. Betul. Tahan aja di sini gitu kan. Oh ini enggak, dia dikelilingi, itu bagus busuk. Ya. Kalau sisi fisik oke lagi. Iya. Secara body juga bagus. Iya, maksudnya tiga pemain yang di tengah ini fisiknya kalau mau adu untuk pas lagi nge-defense ngadu body oke tuh. Loftus-Cheek tinggi, Federer 180 sekian. Musa pendek tapi kepal gitu. Oke lah menurut gua untuk defense-nya lah. Dari penyerang oke juga. Udah ada penyerang sisi kanan. Ya semoga. Dari lu gimana? Kalau gua sebenarnya juga udah komplit ya, menurut gua juga sama lah. Karena secara materi pemain memang pemain-pemain yang oke juga gitu yang datang ke Milan. Ya bukan yang mentereng tadi yang gue bilang, tapi cukup oke gitu. Tinggal lihat nanti ke depannya bagaimana Pioli meraciknya aja sih gitu. Optimis. Tapi kalau gue pesimis di Pioli malah. Anjir, pesimis di Pioli. Benar. Gua kalau pemainnya optimis ya. Pemainnya optimis gua. Tinggal Piolinya gua malah yang jadi pesimis nih. Yang jangan sampai aja ya. Ketika CF utamanya adalah Okafor, tapi Pioli masih menerapkan gaya ketika CF-nya si Giroud. Itu hal yang berbeda. Betul. Giroud itu kan tinggi, dia bisa nahan bola, dibalikin lagi gitu kan. Okafor nggak kayak gitu. Nggak bisa. Dia tuh kecil tapi cepet. Okafor tuh kalau bisa kasih bola ke bawah. Iya, maksudnya Pioli harus paham bahwa ketika yang dimain CF-nya adalah Okafor, iya. Ya udah berarti main bola sentuhan bawah, lari gitu. Betul. 3-3 itu jangan main bola atas gitu. Karena Okafor bodinya bagus, dribblingnya kakinya juga bagus, shootingnya juga bagus. Bodinya aja pendek. Ya, tapi bagus memang. Iya. Ya itu maksudnya jangan sampai tukar-tukar nanti ketika di ini, tapi Pioli tetap nyuruh main
bola atas tahan, mana bisa, nggak jalan. Gue ada skip CDK tuh ke Atlanta. Oh iya, betul. CDK ke Atlanta. Tapi itu belum fix juga sih. Kayaknya sih fix. Karena mau dia bersaingnya rada ribet om. Betul. Baru di tengah kita kan udah bilang. Di Atlanta pun dia sebenarnya kan katanya maksudnya dia pun sebenarnya kan awalnya nggak mau dijual. Kan sebenarnya yang mau dia banyak si OG Chenis, apalah gitu ya. Tapi dianya nggak mau dijual ke Liga, nggak mau keluar Liga Italia. Ya. Ya udah opsinya mau nggak mau coba nih ke Atlanta nih karena baru dapat duit fresh kan. Ke Atlanta tuh kalau nggak salah memang opsinya pinjam supaya nanti kalaupun ketika mainnya bagus bisa balik lagi gitu. Setidaknya beradaptasi di Liga Italia. Jangan-jangan di Atlanta malah bagus kenapa coba? Soalnya Brugge kan warna baju sama. Ya, biru hitam gitu. Klub Brugge kan gitu biru. Jangan-jangan dia harus yang warna biru dia baru jago. Sialan. Ya. Siapa lagi? Yang tengah siapa? Adli ada opsi dijual juga ya? Adli juga ada kalau nggak salah. Ada, rumornya ada. Pada nawar kayak di bawah 8 juta euro tuh pada nggak mau Milan kalau di bawah itu. Berarti yang terancam tuh sebenarnya CDK, Adli, Pobega. Kalau Krunic keluar harusnya Pobega nggak terancam ya karena Pobega nggak bakal dikasih keluar tuh. Masa dua-duanya keluar kalau Krunic beneran jadi cabut ya. Harusnya. Tapi masalahnya Pobega juga kadang visi pemainnya nggak jelas. Ya, dia kayak tambelan yang cukup oke gitu, nggak sih tambelan tapi nggak drop banget kualitasnya gitu. Cukup oke sebagai tambelan. Tapi kalau Krunic jadi keluar, menurut gue Pobega bakalan dipertahanin sih, karena buat jaga-jaga aja gitu. Kalau Krunic jadi keluar ya. Itu. Oke, itu tadi episode ini diskusi. Hah? Episode diskusi obrolan kita. Episode kelima. Kita ngobrol-ngobrol ya pasti tentang Milan lah ya. Dan kita nanti ketemu lagi mungkin sebelum tanggal 22 lah ya pasti. Sebelum tanggal 22 pasti kita pengen lihat nanti siapa transfer, siapa lagi yang masuk, siapa yang keluar, sama kita kayaknya langsung kita bakal skip 2 pertandingan itu. Maksudnya kita bakal diskusi lagi setelah 2 friendly match itu. Oh iya. Kita bakal diskusi tentang itu aja. Ngomongin itu ya. Bagaimana nanti apa yang kita obrolin ini gimana? Kejadian apa di 2 friendly match itu kejadian atau enggak? Tuh, si botak makin bodoh. Dan di episode 6 rencananya kita nanti pindah tempat lagi ke kantor Istana Presiden. Oke, sekarang Suara Fans Milan ada di channel YouTube gua, Harian di Lyon, sama di Spotify. Bisa di check it out. Ya, kalau temen-temen pengen dengerin tapi YouTube-nya bukan YouTube Premium, bisa dengerin di Spotify. Nanti ada di YouTube link. Harus premium, nggak juga harus premium. Enggak dong, kalau premium kan misalnya lagi bawa kendaraan nggak bisa dimatiin gitu. Pengen dengerin audionya aja. Siapa yang mau ngeliat kita 40 menit, 50 menit lihat muka kita berdua? Mending suaranya aja kan. Gitu. Itu aja dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Andi, gua Jules di Suara Fans Milan. Forza Lotta Vincerai, non ti lasceremo mai. Dadah. Forza Milan.